Saya pengen minta uang saya balik. Uangnya berapa Mbak Lili? Saya 12 juta. 12 juta rupiah ya. Dia berpura-pura akting menangis, menghibah, menarik simpati pada netizen, menunjukkan bahwa uangnya belum dikembalikan, padahal sudah dikembalikan lama. Bayangkan, ini kan parah. Ya, 11 juta. ya ini kalau 11 juta ini asalnya 10 juta. Saya suka lebihin 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat dunia maya dibikin super heboh oleh orang-orang yang mengupload konten tentang Ustadz Yusuf Mansur dengan informasi-informasi negatif. Oke, kita mulai dari kalimat Yusuf Mansur penipu yang oleh para negatif konten kreator sodorkan kepada masyarakat dengan tujuan bermacam-macam. Ada yang nyari duit melalui monetis YouTube, ada yang pengen subscribernya makin banyak. Jadi istilahnya Ustadz Yusuf Mansur menjadi pupuk penyubur tumbuhnya subscriber. Ada barangkali yang terima pesanan dan mereka nampak serempak membuat konten yang senada. Yusuf Mansur penipu. Jika ini merupakan tindakan yang melawan atau melanggar hukum, kenapa nggak lapor polisi? Usut punya usut, ternyata setelah melakukan pengaduan di kepolisian tidak memenuhi syarat atas tuduhannya. Mereka nggak cukup bukti atas tuduhan itu, mereka kalah bukti dan UYM diem-diem aja, nggak koar-koar, nggak disebarluaskan ke sosial media. Yang satu dijaga oleh Ustadz Yusuf Mansur adalah dia tidak mau orang malu karena kasus itu. Di semester kedua tahun 2021 di akhir tahun pula, seperti bom yang meledak mereka meramaikan di YouTube dan sosial media lainnya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Ustadz Yusuf Mansur lebih banyak diam dan sesekali menerangkan melalui akun Instagramnya @yusufmansurnew mengenai tuduhan-tuduhan itu. Padahal kalau kita cermati, orang awam juga sudah tahu. Itu sudah masuk ke bentuk pelanggaran hukum yang mereka lakukan itu. Sikap diam Ustadz Yusuf Mansur inilah yang kemudian semakin merajalelanya, semakin semaunya mereka menuduh, menghina, menghujat. Ini bahaya buat kehidupan Islam di Indonesia. Sangat berbahaya. Karena memecah kerukunan umat Islam khususnya di Indonesia. Baik, silakan kawan-kawan persiapkan diri, simak tayangan ini dengan tenang, dengan kebaikan yang dimiliki, dengan kedewasaan, dan tentu dengan logika yang juga digunakan. Markibu, mari kita buka. Ya, menangis dan sebagainya. Seolah-olah dia belum uangnya yang sudah diinvestasikan ke patungan usaha itu belum dikembalikan oleh UYM. Namun ternyata kemarin kalau nggak salah saya ditelepon oleh salah seorang stafnya Yusuf Mansur, dan salah satu informasi yang dapat kami peroleh dari staf itu bahwa orang yang ada di video yang nanti ditampilkan, yang sambil saya tampilkan ini, yang namanya Lili Herlina itu ternyata sudah menerima pembayaran atau pengembalian uang investasi sejak Januari 2021. Coba bayangkan, orang yang sudah menerima pembayaran, orang yang sudah menerima pengembalian investasinya dari Ustadz Yusuf Mansur 6 bulan yang lalu, kira-kira sekitar 1 Januari ya. Nanti saya bacakan juga buktinya dan isi daripada WA ya, dari Lili Herlina ini. Saya kepingin beralih kepada Mbak Lili dulu barangkali ya. Mbak Lili, kalau Mbak Lili apa ini Mbak Lili? Ininya? Ya, saya itu ikut patungan usaha. Nah, saya berharap waktu itu patungan usahanya itu berapa yang Mbak Lili? saya ikut 12 juta. Itu uang saya dapat ketika saya
mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Usia saya sudah tua, jadi saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak. Jadi Lili Herlina ini sudah menerima pembayaran dan pengembalian 1 Januari 2021. Buktinya ada. Nanti bisa kita lihat sama-sama di video ini. Parahnya orang ini, meskipun sudah mendapat pengembalian investasinya, ternyata dia berbohong pada waktu diwawancarain, pada waktu tampil bersama Neno Warisman. Ya, di sebuah channelnya, di Toibah channel itu. Saya pengen minta uang saya balik. Uangnya berapa Mbak Lili? Saya 12 juta. 12 juta rupiah ya. Dia berpura-pura akting menangis, menghibah, menarik simpati pada netizen, ya, menunjukkan bahwa uangnya belum dikembalikan, padahal sudah dikembalikan lama. Bayangkan, ini kan parah. Ini alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, inilah data 2.500 yang saya bilang sudah dipulangin dari rentang waktu 2012 ke 2021. Ini datanya tuh 2.500 kurang lebih ya. Ada yang data juga berbasis WA juga. Oke. Nah, sisa dari 2.900 itu ya kurang lebih 400-an itu keluarga dekat sama teman dekat sama jamaah yang memang dari awal udah buat sedekah atau apa gitu, bukan buat investasi gitu. Dan mereka ini sebenarnya bisa dijadikan testimoni kalau kita mau rajin gitu. Artinya ini nggak bohong lah, ini bukan abal-abal. Ini pengajuan mereka tuh, ini pengajuan mereka nih. Nah ini transfernya, ini 2019 ya, 11 juta ya. Ini kalau 11 juta nih asalnya 10 juta, saya suka lebihin 10%. Ini contoh-contoh aja, ini kita random nih. Nah ini ya, ini data mereka. Terus ini mulanginnya, ini permohonan kan mereka ngajuin permohonan 10 juta. Nah ini transfernya ada, bukti transfer ini ada? Ada satu ini. Biasa satu ya? Iya. satu tempel. Kalau yang tadi masukin balik udah lengkap semua. Iya. Nih ada yang nggak punya data, cuma pernyataan aja. Kayak gini aja cukup, nggak apa-apa. Masih ya dia bohong. Ini pun kita langsung transfer gitu. Ini kapan data kapan? Ini baru 2021. Itu udah Kalau 2021 juga banyak yang hanya pengajuannya doang dari Ustadz. Jadi saya bukti transfer dulu kita miliki. Ya inilah yang diminta sama pihak belah sono. Mana sini saya videoin. Yang ada diputar balikin dulu narasinya. Nah ini tuh. Lengkap kan? Datanya ada toh. Nih. Ini transfer balik. Nah kita. Nah ini kalau ada yang nggak dilebihin, nggak mau dilebihin. Biasanya gitu. Oh malah dilebihin nih, 10 juta. Biasanya ada yang istimewa, misalkan dia punya yatim atau apa gitu. Masya Allah lah. Mudah-mudahan ini jadi bicara panjang ya. Dan ini kan nggak berhenti, kita akan ngegeber terus di bidang keuangan, ekonomi dan industri. Sallallahu alaihi wasallam.